Konflik motif. Ini terjadi jika seseorang dalam waktu yang bersamaan menghadapi berbagai motif, sehingga di dalam dirinya akan terjadi pertentangan. Yang pertama, konflik apport-apport. Individu menghadapi dua motif yang sama-sama mengandung nilai-nilai positif dan kadar nilainya hampir sama kuat. Yang kedua, konflik apport-avoidance. Individu menghadapi satu objek yang mengandung nilai positif dan nilai negatif. Kemudian, konflik avoidance-avoidance. Individu menghadapi situasi yang sama-sama mempunyai nilai negatif. Yang menjadi konflik adalah individu harus menerima salah satu. Kemudian yang keempat, konflik apport-avoidance. Individu menghadapi dua motif yang sama-sama mengandung sekaligus nilai positif dan nilai negatif. Hal ini menimbulkan respon untuk menghindari atau mendekati. Kemudian reaksi terhadap konflik. Yang pertama, mengadakan seleksi atau pemilihan akan mudah dilakukan bila perbedaan nilainya sangat jelas. Kemudian yang kedua, mengadakan kompromi. Misalnya menggabungkan keduanya, tetapi tidak semua konflik dapat dikompromikan, atau memilih satu objek dahulu untuk dipuaskan, kemudian pindah ke objek lain atau shifting. Yang ketiga, sikap meragukan. Sering terjadi bila orang menghadapi konflik double apport avoidance. Prinsip goal gradient, gradient of avoidance. Prinsip goal gradient, semakin dekat individu pada tujuan, semakin besar motifnya. Tindak lanjutnya, tujuan yang panjang dibagi-bagi menjadi beberapa unit tujuan yang lebih kecil. Prinsip gradient of avoidance. Semakin dekat individu pada tujuan, semakin besar motif untuk menghindari. Ini perlu diterapi. Mengukur motif. Motif juga mempunyai aspek kuantitatif, sehingga kekuatan motif dapat diukur. Tetapi, motif tidak dapat diukur secara langsung, melainkan dengan cara tidak langsung. Misalnya dengan mengukur tingkah lakunya. Motif dikatakan lebih kuat apabila motif itu dapat mengalahkan atau melemahkan motif yang lain. Kemudian metode untuk mengukur motif. Yang pertama, metode obstruction atau rintangan. Percobaan untuk mengukur berapa motif antara lain motif maternal, haus, lapar, seksual, eksplorasi. Jalannya percobaan metode rintangan. Ada dua motif secara bersamaan yang diukur. Kedua motif harus berlawanan, misalnya motif mendapatkan makanan atau air, dan motif menghindari rasa sakit. Motif mana yang paling kuat? Bila motif mencari makanan lebih kuat daripada menghindari rasa sakit, tikus mampu melewati rintangan untuk mendapatkan makanan. Hasil penelitian metode rintangan. Beberapa kali percobaan dan menggunakan waktu 20 menit, hasil kekuatan motif dapat diurutkan. Motif maternal 22,4%, motif haus 20,4%, motif lapar 18,2%, motif seksual 13,8%, serta motif eksplorasi 6%. Motif-motif saling berhubungan. Apabila motif lapar sangat kuat, ternyata motif seksual menurun, jadi hubungannya saling melemahkan. Tikus yang berada dalam kondisi sangat haus dan sangat lapar, ternyata motif haus lebih besar dari motif lapar. Pada manusia, motif untuk berprestasi turun dalam belajar apabila individu sedang dalam keadaan jatuh cinta. Metode belajar. Metode untuk mengukur kekuatan motif tentang kesiapan terhadap tugas-tugas yang dipelajari dalam kondisi motivasi berbeda. Dalam kondisi motif kuat, subjek lebih cepat belajar. Jalannya percobaan. Dalam percobaan ini, tikus dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, tikus dalam kondisi sangat lapar dan sangat haus. Yang kedua, tikus dalam kondisi sangat lapar dan agak haus. Yang ketiga, tikus dalam kondisi agak lapar dan sangat haus. Waktu yang digunakan untuk penelitian adalah 9 hari. Selama 9 hari, tikus diberi makanan campuran betul. 9 hari kemudian, insentifnya air. Ternyata
Kelompok yang belajar lebih cepat adalah kelompok pertama, yang tikus dalam kondisi sangat lapar dan sangat haus. Mereka mengalami kesiapan dalam mempelajari dan menyesuaikan diri dengan kondisinya, karena lebih cepat mendapatkan insentifnya. Yang ketiga, metode kuisioner. Metode kuisioner digunakan untuk mengukur motif pada manusia. Beberapa hasil penelitian menyebutkan ternyata dalam kehidupan sehari-hari, urutan kekuatan motif pada manusia adalah motif lapar, motif cinta pada keturunan atau maternal, motif kesehatan, menghindari kesakitan, motif seksual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.